Perkenalkan, saya Ratu Rizal Rahman dengan NIM 2450904071110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan ujian akhir praktikum mata kuliah praktikum pengantar komputasi cerdas, di mana proyek ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, membangun sistem inferensi Panzi menggunakan metode Tsukamoto dan Mamdani, dan yang kedua, melakukan pengelompokan distrik menggunakan algoritma Fuzzy-Siemens. Yang pertama, saya melakukan instalasi library Scikit Fuzzy, di mana library ini tuh pustaka Python khusus yang menyediakan implementasi fuzzy, fungsi-fungsi dalam logika fuzzy, termasuk fungsi keanggotaan seperti trimf dan trapmf, serta algoritma Fuzzy-Siemens. Kemudian di sini saya juga mengimport pustaka NumPy, di mana NumPy adalah pustaka untuk komputasi numerik yang akan digunakan untuk membuat array dan operasi matematika. Scafuzzy itu logika fuzzy yang udah kita install sebelumnya, dan Matplotlib, library visualisasi membuat grafik dan pyplot, plot. Kemudian NP-Arrange itu untuk mendefinisikan semesta pembicaraan di tingkat untuk variabel tingkat malnutrisi, di mana akan menghasilkan array bilangan 0 sampai 40 dengan langkah 1, atau 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 40, di mana ini tuh udah sesuai dengan spesifikasi awal, yaitu prevalensi anak kurang gizi dari 0 sampai 40%. Kemudian tiga baris ini tuh untuk menghitung derajat keanggotaan untuk masing-masing himpunan fuzzy dari variabel tingkat malnutrisi. Walau itu menggunakan fuzz TRAPMF dengan parameter 0,0818 untuk himpunan rendah. Jadi ini berarti fungsi trapesiumnya bernilai 1 pada rentang 0 sampai 8, turun secara linear hingga 0 pada nilai 18. Kemudian untuk kual MD atau MID itu menggunakan fuzz trim MF dengan parameter 10, 20, 30 untuk himpunan sedang. Fuzzy segitiga ini tuh mencapai nilai keanggotaan 1 tepat di puncak, yaitu nilai 20, kemudian turun di kiri dan kanan menuju 10 dan 30 hingga ke 0. Kualhi atau High itu menggunakan fuzz trap MF dengan parameter 22, 32, 40, 40 untuk himpunan tinggi. Jadi fungsi trapesium ini naik dari 22 ke 32, lalu datar di nilai 1 hingga 40. Kemudian eh, ada visualisasi grafiknya. PLT ini tuh untuk membuat satu area grafik tunggal. Terus ini tuh untuk masing-masing menggambarkan kurva masing-masing himpunan. Warna biru untuk tingkat sedang, biru untuk tingkat rendah, green atau hijau untuk tingkat sedang, dan merah untuk tingkat tinggi. Terus set title itu untuk memberikan judul pada grafik, dan PLT show untuk menampilkan grafik di layar. Seperti berikut. Kemudian untuk variabel kepadatan sasaran itu sama. Semesta pembicaraannya itu dari 100 hingga 5.000 dengan langkahnya itu 100. Kemudian ini Kualse itu himpunan sepi menggunakan trap MF bernilai 1 dari 100 hingga 700 jiwa, lalu turun ke 0 di 1.500. Terus Kualno itu eh, naik dari 2.500 ke 3.500, terus datar hingga 5.000. Maaf, untuk Kualno itu puncaknya di 2.000 jiwa, terus turun ke 800 dan 3.200. Untuk kual yang padat itu naik dari 2.500 ke 3.500, lalu datar hingga 5.000. Nah, di sini tuh yang beda itu karena semestanya itu banyak, jadi grafiknya tuh agak digedein. Ini untuk memperbesar ukuran gambar agar gak terlalu sempit. Terus yang ini itu memaksa label untuk muncul kelipatan 100. Terus ini untuk memutar label sub X-nya biar gak saling bertumpuk karena kan labelnya banyak. Terus yang ini itu untuk menyesuaikan jarak antar elemen grafik agar gak ada yang terpotong. Seperti ini. Kemudian yang ketiga itu sama, kurang lebih sama. Ini yang semesta pembicaraannya 0 sampai 10 dengan langkahnya itu 1. Ya, kurang lebih sama. Selanjutnya, untuk klasifikasi data uji menggunakan metode Tsukamoto. Karena kan proses inferensi Tsukamoto itu memerlukan perhitungan keanggotaan untuk satu titik tunggal. Jadi ini saya definisikan ulang fungsinya secara manual untuk menerima input berupa satu nilai skalar X. Jadi untuk fungsi yang ini tuh dengan kerja dengan logika segitiga, sel X-nya itu di luar interval A dan C, keanggotaannya 0. Bisa berada di sisi kiri antara A dan B, nilainya naik secara linear. Jika di sisi kanan B dan C, nilainya turun secara linear. Misal
kalau titik puncak B menghasilkan nilai keanggotaan satu. Terus untuk ini serupa, tapi kita bakal punya daerah yang datar atau bernilai satu di antara titik B dan C. Di luar interval A sampai D nilainya 0 di sisi kiri. Naik linier dari A ke B, datar di B dan C, lalu turun linier dari C ke D. Nah, ini mendefinisikan data uji sesuai perintah soal, di mana diminta dalam soal tingkat malnutrisinya itu 28%, kepadatan sasarannya 3.500 jiwa, dan aset logistiknya itu skalanya 4, di mana 3 nilai CRISP ini akan kita klasifikasi. Nah, ini itu udah masuk di proses klasifikasi, di mana tahap pertama, di mana klasifikasi itu kan tahap pertama dalam sistem inferensi Fuzzy yang mengubah nilai input CRISP atau tegas menjadi derajat keanggotaan terhadap setiap himpunan Fuzzy yang relevan. Nah, untuk malnutrisi itu dievaluasi dalam himpunan rendah, sedang, dan tinggi. Terus kepadatan 3.500 jiwa juga dievaluasi dalam himpunan sedang, normal, dan padat. Dan logistik skala 4 dievaluasi terhadap himpunan sulit, menengah, dan mudah. Nah, nanti bakal keluar 9 nilai derajat keanggotaan antara 0 sampai 1 yang mencerminkan seberapa cocok nilai input tersebut dengan masing-masing tampil linguistik. Nah, di sini malnutrisi itu derajat keanggotaannya terhadap himpunan rendah itu 0, derajat keanggotaan terhadap himpunan sedang itu 0,2, dan derajat keanggotaan terhadap himpunan tinggi itu 0,6. Berarti dia lebih mengarah ke tingkat malnutrisinya itu tinggi. Nah, untuk kepadatan 3.500 jiwa itu derajat keanggotaan terhadap himpunan sepi 0, derajat keanggotaan terhadap himpunan normal juga 0, dan derajat keanggotaan terhadap himpunan padat itu penuh atau satu, berarti dia termasuk kategori padat jiwa penduduk. Terus untuk logistik skala 4 itu derajat keanggotaan terhadap sulit itu 0,5, terhadap menengah 0,4, dan terhadap mudah itu 0. Berarti dia untuk logistik di skala 4 itu antara sulit dan menengah. Lanjut ke inferensi Tsukamoto, di mana ini adalah fungsi inverse dari fungsi keanggotaan output Tsukamoto. Untuk prioritas rendah itu persamaannya kan alpha sama dengan 60 meter per 30, sehingga inversenya itu Z sama dengan 60 30 per A. Terus buat yang menengah itu kan trap MF, di mana persamaannya itu alpha sama dengan Z min 30 per 30, sehingga inversenya itu Z sama dengan 30 plus 30 kali alpha. Untuk yang tinggi persamaannya kan alpha sama dengan Z min 60 20, sehingga inversenya itu Z sama dengan 60 plus 20 alpha. Terus ini ada rules, di mana representasi dari basis aturan Fuzzy atau rule base yang diberikan di soal. Uh, Setiap entry adalah satu aturan if then. Di nilai alfanya itu, nilai alfa itu dihitung menggunakan fungsi min, di mana fungsi min itu implementasi dari operator n dalam logika Fuzzy. Misal R1 itu if malnutrisi tinggi, n kepadatan penduduk padat, n logistik sulit. Atau misal di R2 ini if malnutrisi tinggi, kepadatan normal, dan logistik mudah. Kemudian perulangan itu mengevaluasi setiap aturan satu persatu. Misal alfanya 0 itu berarti aturan tersebut aktif karena premisnya terpenuhi. Terus untuk selanjutnya, nah di sini kan R aktifnya tuh ada dua, rules yang aktif itu ada dua, R1 dan R5, dengan alfa yang dihasilkan itu 0,5 dan Z70 untuk R1, dan alfa 0,2 dan Z64 untuk R5. Terus lanjut ke proses diversifikasi berdasarkan rumus berikut. Ini untuk pembilang, ini untuk penyebut. Diversifikasinya tuh kita tulis dengan Z star. Total alfanya itu menghitung jumlah hasil perkalian setiap alfa dengan Z Krebsnya. Terus untuk penyebutnya itu jumlah seluruh nilai alfa dari aturan yang aktif. Terus Z star itu pembagian antara total alfa Z dan total alfa. Lalu didapat hasil akhir defalsifikasi dengan metode Tsukamoto itu 68,29. Selanjutnya untuk metode Mamdani itu uh, digunakan kembali nilai alfa yang udah ada di Tsukamoto. Terus ini tuh untuk uh, ini untuk fungsi keanggotaan Mamdani, di mana kalau Mamdani ke Tsukamoto kan di
titik-titik. Tapi kalau Hamdani itu evaluasi di seluruh titik. Jadi daerah yang dievaluasi itu bentuknya bakal daerah. Terus ini tuh menghitung kurva dasar dari setiap himpunan fazi. Nah, ini untuk tahap implikasinya. Jadi fungsi NP minimum alpha, mu out itu bakal memotong kurva fungsi keanggotaan output pada ketinggian alpha. Jadi eh, bagian manapun dari kurva yang nilainya lebih besar dari alpha akan dipotong menjadi setinggi alpha. Jadi ini perbedaan dari Mamdani dan Sukamoto. Kalau Mamdani itu bentuk geometris penuh dari kurva outputnya, kalau Sukamoto itu titik titik aja. Terus eh, mu composite itu agregasi. Jadi semua kurva output yang udah dipotong itu digabungkan menjadi satu kurva tunggal menggunakan fungsi maksimum. Ada tahap diversifikasi sentroid, di mana sentroid ini metode diversifikasi paling umum untuk Mamdani, eh, di mana pembilangnya seperti berikut dan penyebutnya seperti di agregasinya. Nah, di sini buat perbandingan antara Sukamoto dan Mamdani itu terjadi karena perbedaan fundamental gimana cara kedua metode tersebut bekerja. Karena Sukamoto kan menggunakan fungsi keanggotaan yang bersifat monoton, sehingga nilai alfa dapat diinvers menjadi satu nilai tunggal. Terus kalau Mamdani itu kan gak harus monoton. Terus kemudian lanjut aja ke fuzzy Semins. Yang pertama, instalasi library dan load datasetnya. Terus di sini memilih tiga fitur, karena tiga fitur ini tuh yang eh, relevan dengan tujuan programnya karena mencakup dimensi sosial ekonomi, terus kesehatan sama geografis. Lalu kita membuat box plot dari data yang belum dinormalisasi. Terus ini untuk normalisasinya tuh kita copy dulu, jadi agar eh, data yang lama itu tetap kesimpan. Nah ini box plot setelah dinormalisasi di rentang 0 sampai 1. Terus untuk algoritma FTM-nya, jadi yang pertama ini tuh mendefinisikan ada tiga cluster, terus di sini tiga cluster di sini kita diminta tiga classifier. Kemudian di sini dihasilkan itu eh, kemudian hitung juga indeks validitasnya, di mana si Benny itu tuh untuk mengukur rasio kekompakan, jadi seberapa rapat anggota dalam satu klaster dan seberapa jauh antara klaster satu dengan klaster yang lainnya. Jadi nilai XP yang paling bagus tuh nilai yang lebih kecil. Terus yang kedua ada PC atau partition coefficient, itu mengukur seberapa tegas pembagian keanggotaan data klaster. Kalau misalnya nilai PC itu berada dalam rentang 1/C sampai 1, di mana C itu jumlah klaster. Berarti di case ini karena jumlah klasternya itu 3, berarti batasnya antara 1/3 sampai 1. Nah, misal keanggotaannya ini mendekati 1, itu berarti sangat kuat. Terus ada PE atau partition entropy, itu mengukur kekacauan, ketidakpastian atau keabu-abuan cluster.
Jadi berdasarkan hasil FCM dengan nilai M, kita tuh dapat mendapatkan mengidentifikasi tiga klaster dengan profil yang berbeda. Jadi klaster pertama itu klaster yang maju dengan prioritas rendah, karena klaster ini tuh punya tingkat kemiskinan dan malnutrisi yang rendah. Terus jarak ke pusat kota itu juga dekat. Jadi distrik ini tuh yang tidak diprioritaskan atau tidak memerlukan bantuan program MSG. Kemudian yang kedua itu klaster transisi, di mana kemiskinannya itu menengah, nutrisinya itu mulai tinggi dan jaraknya itu cukup jauh. Jadi udah mulai eh, pengawat, udah mulai membutuhkan MSG. Terus yang ketiga itu yang paling krisis, di mana kemiskinan dan malnutrisinya itu sangat tinggi atau parah dan jarak ke pusat kota itu juga jauh. Jadi klaster ini tuh target utama yang paling mendesak untuk pembangunan dapur umum atau program MSG. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai proyek akhir ujian akhir praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.